Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah broadcaster, saya selaku mahasiswa diberikan tugas untuk menjelaskan jabatan Digital Project Manager. Langsung kita bahas saja apa itu jabatan Digital Project Manager. Digital Project Manager adalah individu yang bertanggung jawab mengelola proyek-proyek digital seperti pengembang situs web, aplikasi mobile, dan kampanye digital. Mereka memastikan setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga peluncuran, berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan timeline yang telah ditetapkan. Tugas utama mereka meliputi koordinasi tim lintas fungsi seperti pengembangan, desainer, dan pemasaran, serta komunikasi dengan klien atau pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab jabatan Digital Project Manager. 1. Digital Project Manager memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai perencanaan proyek, mengembangkan rencana proyek yang mencakup skop, timeline, dan anggaran, serta menetapkan tujuan dan indikator kinerja atau KPI yang jelas. Mereka harus memahami kebutuhan bisnis dan teknis klien serta memprioritaskan tugas berdasarkan kebutuhan tersebut. Yang kedua, koordinasi tim. Memimpin dan mengkoordinasi tim lintas fungsi termasuk desainer, pengembang, dan spesialis pemasaran digital. Digital Project Manager memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proyek. Yang ketiga, pengelolaan anggaran dan waktu. Mengontrol dan mengawasi pengeluaran proyek serta memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan anggaran dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada potensi keterlambatan atau biaya tambahan, mereka harus segera mengambil tindakan kooperatif. Yang 4, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Berperan sebagai perhubungan untuk tim proyek dan klien atau pemangku kepentingan lainnya. Mereka memastikan semua pihak informasi terbaru mengenai kemajuan proyek dan menangani masalah atau perubahan mungkin terjadi. Yang kelima, manajemen risiko. Potensi risiko yang dapat mengaruhi keberhasilan proyek dan merencanakan langkah-langkah mitigasi. Mereka juga bertugas menyelesaikan masalah yang muncul selama proyek berlangsung. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi proyek. Menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Jira untuk memantau kemajuan proyek. Digital Project Manager harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil dan reporting. Nah, ini salah satunya harus mengevaluasi dan hasil reporting yang telah dijalankan selama memangku jabatan tersebut. Setelah proyek selesai, mereka harus bertanggung jawab untuk menilai hasilnya, mengukur kesuksesan berdasarkan KPI atau ROI, dan melaporkan temuan kepada pihak lain dan pemangku kepentingan. Next, indikator kinerja jabatan Digital Project Manager. Selain ada tugas dan tanggung jawab, di sini juga ada indikator kinerja jabatan Digital Project Manager. Ketepatan waktu atau timelines, ini yang benar-benar dijaga. Digital Project Manager bertanggung jawab memastikan semua target waktu terpenuhi dan menyelesaikan proyek sesuai timeline yang disepakati oleh klien. Yang kedua, pemenuhan anggaran. Mengukur apakah proyek selesai dalam batas anggaran yang telah ditentukan. Pengelola biaya yang baik menjadi kunci, dan penyimpangan anggaran yang signifikan dianggap sebagai tanda kekurangan manajemen yang efektif. Kualitas proyek. Menilai kualitas hasil akhir proyek berdasarkan standar yang telah disepakati dengan klien, termasuk
minimnya budget, kesalahan, atau perbaikan yang harus dilakukan setelah proyek selesai. KPI ini sering diukur berdasarkan feedback klien atau pengguna. Yang keempat, tingkat kepuasan klien, client satisfaction. Mengukur kepuasan klien terhadap hasil proyek, komunikasi selama proyek berlangsung, dan pengalaman keseluruhan bekerja dengan digital project manager ini biasa diatur melalui survei setelah penyelesaian proyek atau menggunakan Net Promoter Score atau NPS. Tingkat produktivitas tim. Tingkat progresif tim dapat diukur melalui kemajuan harian atau mingguan dan apakah tugas selesai sesuai target. Return of Event (ROI), Investment, Return on Investment (ROI). ROI mengukur apakah proyek yang dikelola memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau klien berdasarkan investasi yang dikeluarkan. ROI adalah indikator penting untuk menilai keberhasilan finansial proyek. Nah, selanjutnya, tantangan dan hambatan serta solusi dari jabatan Digital Project Manager. Tantangan dan hambatan. Perubahan kebutuhan klien. Di saat perubahan kebutuhan klien, kita sebagai Digital Project Manager, kebutuhan atau ekspektasi klien terus berubah selama proyek berlangsung dapat mengganggu timeline, menambah biaya, dan menyebabkan ketidakpastian dalam pekerjaan. Apa solusinya? Nah, ini solusinya. Solusinya perubahan kebutuhan klien. Menerapkan scope manajemen yang ketat dengan menggunakan metode Agile atau Scrum, di mana perubahan dikelola secara interaktif. Digital Project Manager harus memastikan adanya komunikasi terbuka dengan klien untuk menetapkan ekspektasi yang meleset dan menyusun kontrak yang secukupnya ketentuan perubahan atau request. Tantangan dan hambatan yang kedua itu koordinasi tim lintas fungsi. Nah, ini salah satu kendala atau tantangan hambatan. Mengelola tim yang berdiri dari berbagai disiplin ilmu, desainer, pengembangan, pemasaran, yang mungkin memiliki prioritas berbeda. Ini bisa mempersulit koordinasi dan kolaborasi yang khususnya jika bekerja secara remote. Apa solusinya? Solusinya yaitu menerapkan alat komunikasi dan kolaborasi digital seperti Slack, Trello, atau Asana untuk memfasilitasi komunikasi yang teratur dan transparan. Pemantauan kemajuan harian atau mingguan melalui stand up meeting juga dapat membantu memastikan bahwa tim berjalan sesuai dengan tujuan proyeknya. Nah, selanjutnya tantangan dan hambatan serta solusi dari jabatan project manager yaitu manajemen anggaran. Anggaran yang membengkak akibat perubahan proyek atau kekurangannya pengendalian biaya dapat menjadi masalah besar yang mengancam keberhasilan proyek. Apa solusinya? Solusinya yaitu Digital Project Manager perlu melakukan perencanaan anggaran yang realistis dan terus memantau pengeluaran proyek secara teratur. Jika terjadi potensi pembengkakan anggaran, segera lakukan negosiasi dengan klien sesuai dengan prioritas pekerjaan untuk menangani biaya berlebih. Nah, untuk tantangan selanjutnya, tantangan dan hambatnya itulah teknologi yang terus berkembang. Dengan pesatnya teknologi yang terus berkembang, kemajuan teknologi, kita pun sebagai Digital Project Manager harus mengikuti dengan perkembangan tersebut. Kemajuan teknologi yang pesat membuat proyek-proyek rentan ketinggalan zaman. Sebelum selesai, Digital Project Manager harus mengantisipasi perkembangan ini. Apa solusinya? Solusinya teknologi yang terus berkembang. Solusinya mengikuti tren dan inovasi teknologi terbaru serta melibatkan tim pengembang dalam evaluasi secara berkala dengan menggunakan
ahli proyek dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap teknologi baru. Tantangan dan hambatan digital project manager selanjutnya pengelolaan risiko. Risiko tak terduga seperti masalah teknis, ketidaksesuaian antara tim atau perubahan pasar dapat menunda proyek atau mengurangi kualitas hasil proyek. Solusinya apa? Solusinya untuk pengelolaan risiko yaitu melakukan analisis risiko sejak awal proyek dan memetakan potensi risiko dan menyusun rencana mitigasi. Digital Project Manager harus proaktif dalam memantau risiko sepanjang proyek dan segera mengambil tindakan saat risiko teridentifikasi. Selanjutnya, masih tantangan dan hambatan serta solusi dari jabatan Project Manager yaitu kepuasan klien dan pengguna akhir. Meskipun proyek berjalan sesuai rencana, hasil akhir mungkin tidak memenuhi harapan klien atau pengguna akhir. Solusinya apa yang harus kita lakukan yaitu melibatkan klien dan pengguna akhir dalam proses pengembangan melalui user feedback, pengujian berkala, dan prototyping. Pendekatan ini akan membantu menghasilkan produk akhir sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pengelolaan waktu. Ini salah satu hambatan dan tantangan dari Digital Project Manager. Penyelesaian proyek seringkali tertunda karena hambatan internal seperti keputusan yang terlambat atau masalah teknis yang muncul. Solusinya apa? Solusi pengelolaan waktu yaitu menerapkan metode tim manajemen yang kuat seperti Critical Path Method atau CPM untuk mengidentifikasi dan melakukan tugas-tugas krusial yang mempengaruhi durasi proyek. Melakukan pemantauan rutin terhadap timeline proyek dan membuat rencana untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Nah, itu solusi dan hambatan dari jabatan Digital Project Manager. Selanjutnya kita soft component yang harus dimiliki jabatan Digital Project Manager. Yang pertama, komunikasi efektif. Ini sangat penting, harus dikuasai oleh pemangku jabatan Digital Project supaya tidak ada miskomunikasi. Digital Project Manager harus mampu berkomunikasi dengan jelas kepada berbagai pihak seperti tim internal, klien, dan pemangku kepentingan. Kemampuan ini mencukup komunikasi lisan dan tulisan untuk memastikan semua orang berada di jalur yang sama dan memenuhi tujuan proyek serta tanggung jawab mereka. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang Digital Project Manager harus mampu memiliki kepemimpinan yang memimpin dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan proyek yang sangat penting. Digital Project Manager perlu memastikan bahwa setiap anggota tim termotivasi dan bertanggung jawab serta bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil akhir yang efektif. Yang ketiga, manajemen waktu. Mengelola waktu dengan baik adalah keterampilan penting karena proyek digital seringkali memiliki batas waktu yang ketat. Digital Project Manager harus mampu memprioritaskan tugas, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Pemecahan masalah. Ini salah satu subkomponen yang harus dimiliki oleh jabatan yang pemecahan masalah. Harus kritis dan tepat, serta harus cepat dan tanggap dalam memecahkan masalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap proyek pasti menghadapi tantangan atau hambatan tak terduga. Digital Project Manager harus memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat dan menemukan solusi yang efektif, baik itu masalah teknis atau manajemen.
soft kompetisi yang harus dimiliki jabatan project manager adalah kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik dari diri sendiri maupun orang lain, penting dalam mengelola tim dan memangku kepentingan. Digital project manager perlu menjaga keseimbangan emosional saat menghadapi situasi stres atau konflik dan mampu membangun hubungan kerja yang positif. Nah, setelah itu soft competence, digital project manager juga harus mempunyai kompetensi teknis yang harus dimiliki jabatan digital project manager. Salah satunya sebagai berikut. Pertama, penguasaan alat manajemen proyek. Digital project manager harus mahir menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, Jira, atau Moday. Alat ini membantu dalam pelacakan tugas, pengelolaan timeline, kolaborasi tim, serta memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Pengetahuan yang kedua, pengetahuan tentang metodologi manajemen proyek. Penguasaan metodologi seperti Agile, Scrum, atau Waterfall sangat penting untuk memiliki pendekatan yang tepat berdasarkan jenis proyek. Pengetahuan ini membantu dalam mengorganisasi proyek, bagian tugas, serta pemantauan progres secara berkala. Pemahaman tentang teknologi web dan mobile. Seorang digital project manager harus memiliki pengetahuan dalam mengenai teknologi pengembangan aplikasi mobile SEO atau UX atau UI. Pemahaman ini memungkinkan untuk berkomunikasi dengan tim secara baik, memahami kebutuhan proyek, serta tantangan teknis yang mungkin muncul. Selanjutnya, kompetensi teknis yang harus dimiliki jabatan oleh project manager. Yang keempat itu anggaran dan sumber daya. Nah, bukan hanya mengelola tentang cara penyiaran saja, tapi juga harus mengelola keuangan serta sumber dayanya. Kompetensi dalam mengelola anggaran proyek kepentingan untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana keuangan. Selain itu, kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien termasuk waktu dan tenaga kerja merupakan bagian penting dari keberhasilan proyek. Yang kelima, analisis data dan pengukuran kinerja. Digital project manager perlu menguasai kemampuan analisis data seperti penggunaan Google Analytics atau pengukur lainnya. Ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan proyek, mengukur kinerja kampanye digital, serta membuat keputusan berbasis data yang kredibel lebih cepat. Setelah kemampuan teknis, kita di sini harus 10 modal pelatihan yang diberikan oleh jabatan digital project manager. 1. Dasar-dasar manajer proyek digital. Nah, kita harus memahami sebelum kita memangku jabatan tersebut, kita harus memiliki mode pelatihan yaitu dasar-dasar manajemen sebagai dasarnya. Modul ini mencakup pengelolaan konsep manajemen proyek, perbedaan antara proyek digital dan proyek tradisional, serta pengenalan metode manajemen proyek seperti Agile, Scrum, dan Waterfall. Tujuannya adalah untuk memberi dasar pemahaman tentang pengelolaan proyek digital. Penggunaan alat manajemen proyek. Model ini mengajarkan penggunaan alat seperti Trello, Asana, Jira, atau metode lainnya untuk melacak kemajuan proyek, mengelola tugas, mengordinasi tim, menyusun timeline proyek, latihan bersifat praktis dengan peserta belajar menggunakan alat tersebut dalam simulasi proyek yang nyata. Yang selanjutnya, yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi tim. Fokus modul ini adalah pada keterampilan komunikasi yang efektif, baik dengan tim internal maupun klien.
Peserta akan belajar bagaimana cara menyampaikan informasi penting, mendengarkan kebutuhan pemangku kepentingan, dan memfasilitasi kolaborasi antara fungsi dengan alat kolaborasi digital seperti Slack atau Microsoft Teams. Selanjutnya, manajemen yang keempat, modul pelatihannya itu manajemen resiko dalam proyek digital. Peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang mungkin timbul selama proyek digital berlangsung. Modul ini juga mencakup untuk menghadapi ketidakpastian, mengelola hambatan secara proaktif. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan anggaran dan sumber daya. Modul ini mengajarkan mengelola anggaran proyek secara efektif, termasuk estimasi biaya, mengandalkan pengeluaran, dan alokasi sumber daya. Peserta akan belajar cara menggunakan anggaran proyek dengan tepat yang tidak terjadi pembengkakan biaya. Yang keenam, pengenalan teknologi digital. Modul ini memberikan pemahaman dasar tentang teknologi yang bisa digunakan dalam proyek digital seperti pengembangan web, aplikasi mobil, SEO, UX atau UI, dan tren teknologi digital terbaru. Peserta akan belajar bagaimana teknologi ini mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang ketujuh, keterampilan masalah dan pengambilan keputusan. Fokus pelatihan ini adalah pada kemampuan untuk menghadapi masalah yang muncul di tengah proyek dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Modul ini mencakup teknis analisis masalah dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang ke-8, manajemen kinerja proyek dan pelaporan. Modul ini mengajarkan cara melacak dan mengukur keberhasilan proyek menggunakan KPI, Key Performance Indicator, dan alat analisis data seperti Google Analytics. Peserta juga akan belajar bagaimana menyusun laporan proyek yang efektif untuk pemangku kepentingan tersebut. Yang ke-9, penyusunan kontrak dan pengelolaan hubungan klien. Modul ini fokus pada cara mengelola ekspektasi klien, bernegosiasi, dan menyusun kontrak proyek. Peserta akan belajar bagaimana menangani perubahan permintaan klien serta menjaga kepuasan mereka selama setelah proyek selesai. Yang ke-10, yang terakhir, pemimpin tim dan pengembangan soft skill. Modul ini mencakup pengembangan keterampilan kepemimpinan, kecerdasan emosional, serta keterampilan interpersonal yang penting untuk memimpin tim proyek secara efektif. Peserta akan belajar bagaimana motivasi tim, menyelesaikan konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, itu 10 modul yang harus dijalankan oleh jabatan Digital Project Manager. Setelah itu kita akan membahas rancangan program pelatihan untuk jabatan Digital Project Manager. Tujuan pelatihan ini yaitu pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan manajerial teknis dan interpersonal yang diperlukan untuk mengelola proyek digital dengan sukses. Pelatihan ini menargetkan individu yang ingin berkarir sebagai Digital Project Manager atau yang sudah berpengalaman tetapi ingin memperdalam keterampilan mereka. Durasi pelatihan yaitu rancangan program pelatihan jabatan digital manager. Rancangannya yaitu 1 minggu atau minggu pertama pengantar manajemen proyek. Modul 1 membahas dasar-dasar manajemen proyek digital. Pengantar metodologi manajemen proyek, algoritma screen, waterfall, ruang lingkup proyek digital, peran digital project. Aktivitas yaitu diskusi kelompok dan presentasi tentang metodologi manajemen proyek. Minggu kedua, alat manajemen membahas alat manajemen proyek dan pengelolaan tim. Modul
2. Penggunaan alat manajemen proyek atau Trello atau Asana atau Jira. Pelatihan menggunakan alat mengelola tugas, timeline, dan kolaborasi tim. Modul ketiga, komunikasi dan kolaborasi tim. Keterampilan komunikasi memimpin rapat dan motivasi tim lintas fungsi. Aktivitas selanjutnya, aktivitas itu simulasi penggunaan alat manajemen proyek dan studi kasus. Minggu ketiga yaitu membahas pengelolaan risiko dan waktu. Modulnya modul 4 yaitu manajemen risiko dan dalam proyek digital, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko, mitigasi risiko serta langkah-langkah pencegahan. Modul yang kelima, manajemen waktu dan prioritas. Teknik mengelola waktu dan membuat jadwal yang realistis, menghindari keterlambatan. Aktivitasnya yaitu analisis risiko proyek menggunakan studi kasus dan alat praktis. Minggu keempat, teknologi digital dan pengelola anggaran. Modul 6, pengenalan teknologi. Minggu keempat yaitu menggunakan modul 6, pengelolaan teknologi digital web, aplikasi mobil, UX atau UI atau CO. Pengetahuan teknis dasar untuk memahami kebutuhan proyek digital. Modul yang menggunakan modul 7, pengelolaan anggaran dan sumber daya. Perencanaan anggaran, pengadilan biaya, dan pengelolaan sumber daya. Ini yang dipelajari. Aktivitasnya yaitu simulasi penyusunan anggaran proyek digital. Minggu kelima yaitu evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, yaitu menggunakan modul 8 atau evaluasi kerja proyek dan pelaporan, yaitu mempelajari mengukur KPI, ROI, serta menyusun laporan proyek yang efektif. Modul ke-9, minggu kelima, belajar modul ke-9, keterampilan pemecahan masalah dan pembelian keputusan. Teknik analisis masalah, pemecahan konflik, dan pengembalian putusan berbasis data. Ini yang dipelajari saat minggu kelima di modul ke-9. Aktivitasnya yaitu diskusi dan studi kasus tentang keputusan kepentingan dalam proyek. Minggu ke-6, hubungan klien dan penyusunan kontrak. Belajar menggunakan modul 10 yaitu penyusunan kontrak dan pengelolaan hubungan klien. Negosiasi kontrak, menangani perubahan kebutuhan klien dan menjaga kepuasan klien. Ini yang dipelajari di minggu ke-6 di modul ke-10. Aktivitas simulasi negosiasi yang pembahasan studi kasus, perubahan dan klien. Minggu ke-8, proyek simulasi dan evaluasi akhir. Menggunakan model 13 yaitu proyek simulasi. Yang dilakukan peserta program tersebut yaitu bekerja dalam kelompok untuk mengelola proyek digital, melengkapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Modul ke-14, minggu ke-8 mempelajari modul 14 yaitu evaluasi dan feedback. Evaluasi dari pelatihan terhadap kinerja peserta dalam proyek simulasi serta penyusunan rencana pengembangan lanjutan. Aktivitas, presentasi, proyek, dan diskusi hasil akhir. Nah itu tadi. Sekarang kita beralih ke rancangan program pelatihan untuk jabatan digital project manager, yaitu yang keempat itu evaluasi peserta. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan partisipasi dalam kelas, kemampuan menyelesaikan proyek simulasi, dari nilai dari tugas akhir yang berupa presentasi proyek. Metode pembelajaran otoritas, pemberian materi, presentasi, bacaan, dan diskusi. Pembelajaran praktis studi khusus proyek pelatihan penggunaan alat manajemen proyek. Penilaian berkelanjutan, feedback dari mentor dan peserta lain menggunakan proyek simulasi dikerjakan. Nah, setelah membahas tadi, sekarang kita membahas waktu yang dibutuhkan agar kompeten memangku jabatan digital project.
Untuk menjadi kompeten dalam memangku jabatan Digital Project Manager, waktu yang diperlukan bisa bervariasi tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan intensitas pelatihan diikuti. Berikut adalah beberapa faktor perkiraan waktu yang umum. 1. Pendidikan pengetahuan dasar selama 3-4 tahun. Sebagian besar Digital Project Manager memiliki latar belakang pendidikan di bidang manajemen teknologi informasi pemasaran digital atau bidang terkait. Gelar sarjana dalam satu bidang ini biasanya memakan waktu sekitar 3-4 tahun. Pendidikan formal memberikan pemahaman dasar teori manajemen proyek teknologi digital dengan keterampilan komunikasi yang penting. Yang kedua, pengalaman kerja 2-5 tahun. Selain pendidikan, pengalaman praktisi di industri sangat penting. Kebanyakan Digital Project Manager memulai karir mereka di posisi yang lebih junior, seperti Project Koordinator, Junior Project Manager, atau Project Manager, dan bertransisi ke peranan yang manajemen proyek setelah 2-5 tahun pengalaman kerja. Selama periode ini, mereka mengembangkan keterampilan dalam mengelola tim, berinteraksi dengan klien, dan menggunakan alat manajemen proyek. Yang ketiga, pelatihan khusus dan sertifikat. Untuk waktunya sendiri untuk mengambil pelatihan khusus ini ya di antara 6-12 bulan. Mendapatkan sertifikat khusus seperti sertifikat Scrum Master atau CSM, Angel Project Management atau Project Management, Professional atau PMP dapat mempersingkat waktu untuk menjadi kompeten. Sertifikat ini biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 6-12 bulan, tergantung pada intensitas pelatihan dan persiapan ujian. Kursus pelatihan online atau tatap muka seringkali mencakup berbagai modul yang membantu dalam memahami alat-alat manajemen proyek, metodologi agile atau manajemen risiko dan anggaran. Yang keempat, pengembangan soft skill dan adaptasi teknologi. Mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, memerlukan waktu terus-menerus konsisten dalam bidang ini, terus berkembang seiring dengan pengalaman kinerja. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat memaksa seorang digital project manager untuk selalu belajar tentang tren terbaru. Penguasaan alat-alat baru dan teknologi membutuhkan pembelajaran berkelanjutan selama masa karir. Nah, kesimpulan dari berapa waktu yang harus dibutuhkan agar dapat kompeten memangku jabatan Digital Project Manager, yaitu secara keseluruhan untuk menjadi kompeten sebagai Digital Project Manager, seorang membutuhkan waktu sekitar 5-8 tahun. Ini mencakup pendidikan formal, pengalaman kerja, praktisi, serta pelatihan sertifikat tambahan. Namun, waktu ini bisa bervariasi berdasarkan intensitas pembelajaran dan pengalaman praktisi yang didapatkan. Nah, itu salah satu pembahasan waktu berapa lamanya untuk kompeten memangku jabatan Digital Project Manager. Next, kita membahas jenjang karir agar mampu menduduki jabatan Digital Project Manager. Yang pertama pasti kita harus dari dasar, kita mengambil S1, yaitu lulusan pendidikan tinggi, yaitu 0-4 tahun. Pendidikan memperoleh gelar sarjana di bidang manajemen teknologi pemasaran digital komunikasi atau bidang terkait. Pengalaman beberapa lulusan mungkin memulai dengan magang atau posisi entry level di perusahaan yang berhubungan dengan manajemen proyek atau teknologi digital.
Yang kedua, project coordinator atau junior project manager, yaitu 1-3 tahun. Peran dari project atau junior project manager yaitu memasuki peran sebagai project coordinator atau junior project manager setelah mendapatkan minimal pengalaman 1-3 tahun. Di posisi ini, individu bertanggung jawab untuk mendukung manajer proyek senior dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Keterampilan yang diperlukan: mengelola tugas, komunikasi dengan tim, penggunaan alat manajemen proyek, dan memahami dasar tentang metodologi manajemen proyek. Yang ketiga, manajer project manager 2-5 tahun. Peran dari project manager yaitu dengan pengalaman yang lebih banyak, individu dapat naik ke posisi project manager di mana mereka akan mengelola proyek secara mandiri, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penyampaian proyek dengan anggaran dan waktu yang ditentukan. Keterampilan yang diperoleh yaitu kemampuan untuk mengelola tim, mengatasi masalah, berinteraksi langsung dengan klien, dan mengendalikan anggaran proyek. Yang keempat, harus melewati jabatan senior project manager yaitu 3-6 tahun. Peran senior project manager yaitu setelah beberapa tahun pengalaman sebagai project manager, individu dapat melanjutkan ke posisi senior project manager atau program manager. Di sini mereka mengelola proyek lebih besar dan kompleks, mengawasi beberapa proyek sekaligus. Keterampilan diperoleh dari senior project manager yaitu keterampilan manajer tingkat tinggi, pemecahan masalah strategis, dan pemimpinan dalam lingkup kerja yang dinamis. Jenjang karir agar mampu menjadi jabatan digital project manager selanjutnya yaitu yang ke 5, digital project manager. Nah, ini yang terakhir, digital project manager 5-8 tahun. Perannya yaitu setelah mengumpulkan pengalaman yang cukup dan menguasai keterampilan yang diperlukan, individu dapat mencapai posisi digital project manager. Dalam posisi ini, mereka akan fokus pada proyek digital menggunakan metodologi agile dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk mencapai tujuan bisnis. Keterampilan yang diperoleh yaitu pemahaman mendalam tentang teknologi digital, manajemen risiko proyek, komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta kemampuan untuk memimpin tim yang beragam. Nah, ini jenjang karir agar mampu menduduki jabatan digital project manager. Yang keenam, posisi eksekutif operasional. Peran setelah berhasil digital project manager, individu dapat mengembangkan lagi karirnya lebih lanjut posisi eksekutif seperti Director of Project Management atau Chief Digital Officer (CDO). Keterampilan diperoleh pengambilan keputusan, strategi pengelolaan portofolio proyek, dan kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi digital untuk organisasi. Jadi untuk kesimpulan jenjang karir agar mampu menduduki jabatan digital project manager, jenjang karir menuju posisi digital manager biasanya memerlukan waktu antara 5 hingga 8 tahun, tergantung pada pengalaman, pendidikan, kemampuan individu dalam mengembangkan keterampilan yang relevan. Seorang yang berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang serta memiliki pengalaman praktis yang baik, peluang lebih besar untuk sukses di bidang ini. Nah, itu salah sekian jenjang karir agar mampu menduduki jabatan project manager. Selanjutnya kita akan membahas tentang program pengembangan sesuai dengan jenjang karir untuk menduduki jabatan project manager.
Berikut adalah program pengembangan dan rancang sesuai dengan jenjang karir untuk mencapai posisi Digital Project Manager. Program ini mencakup pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan di setiap tahapan. Yang pertama, lulusan pendidikan tinggi 0 sampai 4 tahun. Program pengembangan pendidikan formal, gelar sarjana di bidang manajemen teknologi informasi pemasaran digital atau bidang terkait, pelatihan tambahan, mengikuti kursus online seminar di platform seperti Coursera atau admi mengenai manajemen proyek teknologi integrator pemasaran digital. Nah itu yang selanjutnya, yang kedua project koordinator atau General Project Manager 1 sampai 3 tahun. Program pengembangan pelatihannya yaitu manajemen proyek. Mengikuti pelatihan mengenai penggunaan alat manajemen proyek Trello, Asana, Jira, dan metodologi Agile. Sertifikat yang harus dimiliki yaitu Sertifikat Associate in Project Manager CAPM dari PMI. Pengalaman praktisnya yaitu harus mengambil peran dalam proyek nyata di perusahaan dan belajar di manajemen proyek. Yang ketiga, Project Manager 2 sampai 5 tahun. Program pengembangannya yaitu keterampilan manajerial. Pelatihan mengenal kepemimpinan, komunikasi efektif, dan pengelolaan tim. Sertifikat yang harus dimiliki seorang untuk menjalani project manager yaitu project manager profesional atau PMP dari PMI. Pengalaman praktis yaitu melalui proyek secara mandiri dan berintegrasi dengan klien serta pemangku kepentingan klien. Selanjutnya yang keempat, senior project manager. Project manager yaitu selama 3 sampai 6 tahun. Program pengembangannya yaitu pelatihan lanjutan. Pelatihan di bidang manajemen risiko, penganggaran proyek, dan strategi pengelolaan program. Sertifikat yang harus dimiliki yaitu sertifikat Angel Sertifikat Practitioner atau PMI ACP atau Program Manajemen Profesional PGMP. Pengalaman praktisnya yaitu memimpin proyek besar dan mengawasi timeline dan lintas fungsi. Yang selanjutnya, Digital Project Manager. Digital Project Manager yaitu bisa dipangku selama 5 sampai 8 tahun supaya bisa memangku jabatan tersebut. Program pengembangannya yaitu pelatihan spesifik digital. Pelatihan tentang tren teknologi digital terbaru, pengembangan aplikasi, dan pemasaran digital ini harus dipelajari oleh Digital Project Manager. Sertifikat yang harus diambil oleh Digital Project Manager, sertifikat terkait teknologi digital dan manajemen proyek digital, misalnya sertifikat Scrum, Master, atau CSM. Pengalaman praktisinya yaitu manajemen proyek digital dengan penggunaan teknologi teknisi dan berkolaborasi dengan lain. Selanjutnya, posisi eksekutif profesional. Program pengembangannya yaitu pelatihan eksekutif yang mempelajari mengikuti program pelatihan kepemimpinan eksekutif manajemen strategis dan inovasi berbisnis, pengembangan jaringan, terlibat dalam penjaringan profesional dan pengelolaan organisasi industri dan memperluas koordinasi peluang. Jadi kesimpulan dari semua itu yaitu program pengembangan ini dirancang untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan di setiap tahap karir mereka untuk mencapai posisi Digital Project Manager. Dengan mengikuti program ini, individu dapat meningkatkan kompetensi dan menyelesaikan diri untuk tantangan yang dihadapi dalam manajemen proyek digital. Dan selesai. Terima kasih. Ini penjelasan saya untuk memenuhi tugas broadcast mata kuliah tugas broadcasting tentang jabatan Digital Project Manager.